Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Selasa 3 Maret 2026. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yakni rekan Indra Dwi Purnomo. Baik rekan Indra, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin, memang benar bahwa KPK melakukan OTT di wilayah Kabupaten Pekalongan, tepatnya di pemerintahan Kabupaten Pekalongan pada Selasa dini hari tadi, dan informasi yang diterima Tribun Jateng bahwa OTT ini dilakukan dari sekitar pukul 1 malam hingga pukul 4 dini hari pagi, dan untuk Bupati Pekalongan sendiri, informasi yang diterima Tribun Jateng saat ini bersama Sekda dan salah satu PNS di lingkungan Pemkab Pekalongan sudah dalam perjalanan ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk beberapa kepala dinas OPD terkait saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Polres Pekalongan Kota. Ada beberapa lokasi atau kantor yang dilakukan penyegelan oleh KPK, yaitu di kantor Bupati Pekalongan, lalu di kantor Sekda, lalu di kantor bagian umum Sekda Pekalongan, lalu juga ada di bagian perekonomian. Kemudian untuk dinas ada Dinas Satpol PP, Dinas Perkim LH, Dinas DPU Taru, dan Dinperkim LH. Saat ini di ruang kepala dinas tersebut masih disegel oleh KPK dalam tulisan masih dalam pengawasan KPK. Dan memang dari hasil pantauan Tribun Jateng di lingkungan Pemkab Pekalongan saat ini terlihat sunyi di bulan Ramadan ini. Bahkan beberapa ASN yang mendengar kabar tersebut, mereka beranggapan bahwa tidak tahu menahu. Bahkan ketika ada salah satu pejabat diwawancarai Tribun Jateng yang enggak disebutkan namanya, bahwa ia baru tahu ada kejadian tersebut pada pagi hari tadi, dan dia tidak tahu apa saja yang dilakukan KPK yang untuk menggeledah di beberapa kantor-kantor dinas yang ada di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dan saat ini kami masih menunggu penyebab atau kronologis apa yang menjadi OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafik beserta Sekda serta kepala dinas yang lainnya. Dan informasi yang diterima Tribun Jateng saat ini di pendopo rumah dinas Bupati Pekalongan masih dilakukan penggeledahan oleh KPK, tetapi beberapa awak media yang berjaga di situ belum diperbolehkan untuk mengambil gambar oleh petugas keamanan yang ada di wilayah setempat karena masih dilakukan pemeriksaan. Dan untuk situasi di ruangan kantor Bupati Pekalongan dan Sekda saat ini terlihat masih sunyi, sepi, tidak ada aktivitas di lingkungan Pemkab. Dan terlihat beberapa ASN yang hanya mondar-mandir melintas di pekerjaannya karena mereka mungkin beranggapan tidak terjadi apa-apa, bahwa saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terkait OTT yang dilakukan oleh KPK beserta Bupati Pekalongan dan yang lainnya. Dan hingga siang ini KPK masih melakukan pemeriksaan di Polres Pekalongan Kota, dan kami masih menunggu hasil pemeriksaan, karena pemeriksaan dilakukan dari sekitar pukul 2 dini hari hingga sampai saat ini masih dilakukan terus-menerus untuk pemeriksaan. Dan terlihat di halaman Mapolres Pekalongan Kota berjejer belasan mobil, baik mobil yang berplat merah ataupun bernomor polisi hitam yang terparkir di halaman Mapolres Pekalongan Kota. Begitu Arin yang bisa disampaikan di wilayah Kabupaten Pekalongan terkait OTT KPK. Oke, baik, terima kasih rekan Indra atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
Sik, sik. Heeh. Nyamping. Nah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Penangkapan yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK, yakni Budi Prasetyo pada Selasa 3 Maret. Pada pagi hari, Fadia bersama pihak lain yang turut diamankan dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan penjelasan menyeluruh mengenai konstruksi perkara maupun jumlah pihak yang terjaring dalam operasi. Belum diketahui pula secara pasti siapa saja dan berapa total pihak yang terlibat dalam operasi tersebut bersama sang bupati. Selain itu, detail konstruksi perkara mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melatar belakangi penangkapan ini juga belum diungkap ke publik. Sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal. Rencananya begitu para pihak yang terjerat OTT tersebut tiba di gedung KPK, tim penyidik akan langsung melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari para terperiksa. Sementara itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 30 Maret 2025, Fadia tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp85.623.500.000. Kekayaan tersebut terbagi dalam sejumlah kategori. Yang pertama ada tanah dan bangunan, sebanyak 26 aset di Pekalongan dan Bogor senilai Rp74.290.000.000. Kemudian ada alat transportasi dan mesin, yakni Hyundai Minibus 2013 senilai Rp200 juta dan Alphard senilai Rp980 juta dengan total Rp1.180 juta. Kemudian ada harta bergerak lainnya senilai Rp3.020 juta dan ada kas dan setara kas senilai Rp10.333.500.000. Untuk utang sendiri berjumlah Rp3.200 juta. Total kekayaan mencapai Rp85,6 miliar, menjadikannya salah satu kepala daerah dengan aset cukup besar.